saya akan menyampaikan materi mengenai sistem syaraf atau fisiologi jantung dan sistem pencernaan. Materi yang pertama, sistem syaraf. Sistem syaraf. Pengertian, sel syaraf atau neuron merupakan satuan kerja utama dari sistem syaraf yang berfungsi menghantarkan impuls listrik yang terbentuk akibat adanya stimulus atau rangsangan. Struktur sel pada sistem syaraf. Sistem syaraf memiliki dua tipe sel syaraf, yaitu neuron dan sel-sel pendukung atau sel glia. A. Neuron. Neuron adalah sel syaraf yang merupakan unit dasar sistem syaraf dan berfungsi untuk menghantarkan impuls yang membawa informasi dari lingkungan. Ada tiga jenis neuron, yaitu 1. Neuron sensorik, 2. Neuron motorik, 3. Interneuron. Sel glia atau neuroglia. Di antara neuron-neuron terdapat sel glia atau neuroglia yang merupakan sel-sel pendukung untuk keefektifan kerja neuron. Fisiologi sinap. A. Struktur sinap, B. Konduksi aksonal, C. Transmisi sinaptik. Susunan dan fungsi sistem syaraf. A. Susunan sistem syaraf. Secara keseluruhan, kerja sistem syaraf adalah mengatur aktivitas sensorik dan motorik, perilaku instinktif, dan dipelajari, organ dalam dan sistem lain dalam tubuh. Sistem syaraf terdiri dari sistem syaraf pusat dan sistem syaraf tepi. Sistem syaraf pusat atau SSP adalah otak dan medula spinalis. Sistem syaraf tepi atau SST adalah saraf somatik dan saraf otonom. Struktur hierarki otak. Struktur hierarki otak manusia dapat dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu 1. Bagian bawah batang otak, 2. Bagian tengah sistem limbik, 3. Bagian atas korteks cerebri. Struktur dan fungsi otak. Otak terletak di dalam tengkorak. Secara anatomis terdiri dari otak besar atau cerebrum, otak kecil atau cerebellum, dan batang otak. Medula spinalis. Sistem saraf tepi. Susunan secara fungsional. A. Sistem motorik, B. Sistem sensorik, C. Sistem retikuler, D. Fungsi kortikal atau korteks cerebri, E. Fungsi perilaku atau sistem limbik. Sistem neurohormonal. A. Hubungan sistem syaraf dan sistem endokrin, B. Aktivitas biologis sistem syaraf dan hormon, C. Aksis atau poros HPA, hipotalamus, pituitari, adrenal. Sekian presentasi saya, terima kasih. Selanjutnya materi yang kedua, yaitu patofisiologi jantung. Patofisiologi jantung. Jantung, sistem kardiovaskuler merupakan organ sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, komponen darah, dan pembuluh darah yang berfungsi memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme tubuh. Perkembangan sistem kardiovaskuler. Sistem kardiovaskuler mulai berfungsi pada usia 3 minggu kehamilan. Anatomi jantung. Jantung berbentuk seperti pir atau kerucut, seperti piramida terbalik dengan apeks berada di atas. Pada basis jantung terdapat aorta, batang nadi paru, pembuluh balik atas dan bawah, dan pembuluh balik. Jantung sebagai pusat sistem kardiovaskuler terletak di sebelah rongga dada atau kafum toraks, sebelah kiri yang terlindung oleh kosta, tepatnya pada mediastinum. Faktor yang mempengaruhi kedudukan jantung adalah umur, bentuk rongga dada, letak diafragma, perubahan posisi tubuh. Otot jantung terdiri atas 3 lapisan, yaitu luar atau perikardium, tengah atau miokardium, dalam atau endokardium. Bagian-bagian dari jantung. 1. Basis cordis, bagian jantung sebelah atas yang berhubungan dengan pembuluh darah besar dan dibentuk oleh atrium sinistra dan sebagian oleh atrium dextra. 2. Apex cordis, bagian bawah jantung berbentuk puncak kerucut tumpul. Permukaan jantung atau vasis cordis, tepi jantung atau margo cordis, alur permukaan jantung. Ruang-ruang jantung. Jantung terdiri dari 4 ruang, yaitu 1. Atrium dextra, 2. Atrium sinistra, 3. Ventricle sinistra, 4. Ventricle dextra. Peredaran darah jantung. Vena cava superior dan vena cava interior mengalirkan darah ke atrium dextra yang datang dari seluruh tubuh. Peredaran darah jantung terdiri dari 3, yaitu 1. Arteri koronaria kanan, 2. Arteri koronaria kiri, 3. Aliran vena jantung. Fisiologi jantung. A. Fungsi umum otot jantung, B. Metabolisme otot jantung, C. Pengaruh ion pada jantung, D.
D. Elektrofisiologi sel otot jantung. E. Sistem konduksi jantung. F. Siklus jantung. G. Fungsi jantung sebagai pompa. A. Cura jantung. Tahap bunyi jantung. Bunyi pertama loop, bunyi kedua dup, bunyi ketiga lemah dan rendah seperti jalan diastolik individu muda. Bunyi keempat kadang-kadang dapat didengar segera sebelum bunyi pertama. Tekanan darah. Selisih diastolik dan sistolik disebut pulse pressure. Misalnya tekanan sistolik 120 mmHg dan diastolik 80 mmHg, maka tekanan nadi sama dengan 40 mmHg. Tekanan darah tidak selalu sesuai karena salah satu faktor yang mempengaruhi adalah keadaan kesehatan dan aktivitas. Pusat pengawas dan pengatur perubahan tekanan darah yaitu sistem syaraf, sistem humoral atau kimia, sistem hemodinamik, sistem limfatik. Sekian presentasi saya mengenai patofisiologi jantung. Terima kasih. Yang terakhir, sistem pencernaan. Sistem pencernaan. Organ-organ sistem pencernaan. 1. Traktus gastrointestinal berupa pipa memanjang dari mulut sampai anus. 2. Organ sensori yang terdapat di dalam mulut, A. Gigi-geligi, B. Lidah, C. kelenjar saliva atau parotid, sublingual dan submandibular, berupa organ terpisah dan berfungsi mengeluarkan getah, A. hati dan kantung empedu, B. pankreas. Aktivitas sistem pencernaan manusia. 1. Ingesti, 2. digesti, 3. absorpsi, 4. defekasi. Perangsangan pengeluaran air liur merupakan suatu respon refleks yang dimulai dari reseptor-reseptor yang ada dalam mulut. 1. Reseptor cita rasa, 2. reseptor bau, 3. reseptor raba akibat pengunyahan. Anatomi lambung. 1. Kapasitas, 2. kardia, 3. fundus, 4. korpus atau badan lambung, 5. anterum pylorus, 6. sphincter pylorik. Tahap-tahap pengeluaran getah lambung. 1. Fase sepalik, 2. fase lokal, 3. fase intestinal. Pankreas, volume pankreas, enzim pankreas, pengaturan pengeluaran getah pankreas. Getah empedu. Getah empedu merupakan cairan alkalis hasil sekresi sel hati 0,5 sampai 1,0 liter per hari. Fungsi garam empedu: 1. mengaktifkan lipase pankreas, 2. merangsang sekresi pankreas, 3. meningkatkan absorpsi pankreas. Tipe pergerakan usus halus secara otonom. 1. Gerakan ke belakang dan ke depan dari masing-masing villi hasil kontraksi otot mukosa. 2. Gerakan pendular atau ayunan oleh otot longitudinal. 3. Gerakan sirkuler secara ritmik oleh otot sirkuler. 4. Gelombang peristaltik mendorong isi usus halus ke arah usus besar. Sekian presentasi saya mengenai sistem pencernaan. Terima kasih. Sekian materi presentasi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.